Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Antiwanda, nomor stambuk F1122-2022, program studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Baiklah, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah statistik non-parametrik yang merupakan tugas pertama yang diberikan oleh dosen pengajar kami, terkait presentasi dan analisis binomial dan cross-steps atau chi-square. Ya, ini adalah pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengajar kami. Ada dua soal pertanyaan. Yang pertama adalah pada file data tugas 1, dalam kolom 1, variabel gender adalah data 15 mahasiswa S2 pada prodi S2 yang disurvei berbasis gender dengan notasi 1 adalah pria dan notasi 2 adalah wanita. Apakah proporsi pria dan wanita 1:1 atau 50% pria, 50% wanita dalam kelas tersebut? Ini akan diuji dengan berbasis data binomial dengan terlebih dahulu membuat pernyataan hipotesis bahwa proporsi pria dan wanita sama atau dalam kurung HO dan tidak sama sebagai alternatif hipotesis dalam kurung HE. Soal kedua adalah pada file data tugas 1 dalam aplikasi SPSS kita akan diuji apakah proporsi lulusan S1 lokal dan lokal Palu sama dengan proporsi pria dan wanita. Ini juga akan diuji tesnya dengan uji tes cross-steps analysis. Baiklah, kita akan mencoba menjawab hipotesis dari pertanyaan soal nomor 1 dan nomor 2, yaitu dengan melakukan pengujian dua arah HO berbanding P1 sama dengan P2, mengatakan bahwa proporsi pria dan wanita sama, dan HA berbanding P1 sama dengan P2 menyatakan bahwa proporsi pria dan wanita tidak sama, dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,5. Kriteria keputusan untuk pengujian dua arah yakni jika 2P lebih kecil dari alfa, maka HO ditolak dan HA diterima. Kalau kita menggunakan metode tabel bantu penyelesaian, itu terdiri dari alternatif pilihan dan frekuensi dan perhitungan. Kalau alternatif pria frekuensinya 12, perhitungannya X frekuensi terkecil sama dengan 3. Jika alternatif wanita frekuensinya 3, perhitungan X sama dengan 3, N sama dengan 15, Pi sama dengan 0,018. Jadi alternatif total pilihan frekuensi menjadi 15, perhitungan jadi 2 Pi sama dengan 2 kali 0,018 sama dengan 0,036. Dengan catatan berdasarkan nilai X sama dengan 3 dan N sama dengan 15, dengan menggunakan tabel 1 itu diperoleh nilai Pi sama dengan 0,018. Berikut adalah tabel yang berkaitan dengan harga-harga X observasi dalam tes binomial. Jika N sama dengan 15, X sama dengan 3, maka nilai Pi sama dengan 0,18. Sebagaimana yang kita dapatkan pada slide sebelumnya. Dapat kami simpulkan bahwa 2P sama dengan 0,036 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya proporsi pria dan wanita tidak sama. Kalau kita menggunakan aplikasi SPSS, maka diperoleh nilai binomial test sebagaimana dalam berikut ini, yaitu gender dengan kategori pria dan wanita, N-nya 12 oleh pria dan N3 oleh wanita, dengan observed prop pria 0,80, wanita 0,20. Sedangkan tes prop 0,5 untuk pria, 0 untuk wanita, sedangkan insight itu adalah 0,035. Maka berdasarkan tabel binomial test dengan menggunakan aplikasi SPSS, itu diperoleh nilai probabilitas atau SIG sama dengan 0,035 lebih kecil dari 0,05 sama dengan hasil sebelumnya, yaitu HO ditolak dan HA diterima.
Artinya proporsi pria dan wanita tidak sama. Berikut kita akan mencoba menjawab soal nomor 2, yaitu apakah proporsi lulusan S1 lokal dan lokal Palu sama dengan proporsi pria dan wanita dengan uji tes cross-tabs analysis pada aplikasi SPSS. Dapat kita lihat tabel di tampilan ini adalah gender antara pria dan wanita. Pria KON S1 Palu 5, lulusan S1 Palu 5, S2 non Palu 7, total 12. Dengan within gender, persentase within gender 41,7%. S1, S2 non Palu 58,3%, total 100%. Sedangkan wanita KON-nya S1 Palu 2, S2 non Palu 1, total 3. Dengan persentase within gender untuk wanita adalah 66,7%, S2 non Palunya 33,3%, total 100%. Total antara gender pria dan wanita, kaumnya adalah 7, dengan persentase within gender 46,7%, S2 non Palu 8 kaumnya dengan persentase 53,3%, total adalah 15 dengan persentase within gender 100%. Jadi dari tabel hasil uji tes cross-tabs, analisis dapat disimpulkan. Jadi pria yang lulusan S1 Palu berjumlah 5 orang dengan persentase 41,7%. Pria lulusan S2 non Palu berjumlah 7 orang dengan persentase 58,3%. Total pria lulusan S1 dan S2 adalah 12 orang dengan persentase 100%. Wanita yang lulusan S1 Palu berjumlah 2 orang dengan persentase 66,7%. Wanita yang lulusan S2 non Palu berjumlah 1 orang dengan persentase 33,3%. Total wanita lulusan S1 Palu dan S2 non Palu berjumlah 3 orang dengan persentase 100%. Dan total keseluruhan lulusan S1 Palu 7 orang dengan persentase 46,7%. Total keseluruhan lulusan S2 non Palu itu berjumlah 8 orang dengan persentase 53,3%. Yang berarti bahwa proporsi lulusan S1 Palu dan S2 non Palu tidak sama dengan proporsi pria dan wanita. Demikian pemaparan kami terkait dengan tugas pertama mata kuliah statistik non parametrik, dan kami mohon bimbingan ataupun saran terkait dengan tugas kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.